وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Serta tak lupa mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan kepada kita sekeluarga semuanya. Amin. Langsung kita masuk kepada surah Al-Maidah ayat 95. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. Agak panjang dikit. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو
عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. Nah, kalau baca seperti ini, huruf yang didahului oleh sukun, kemudian hurufnya itu diwakofkan, hu maksudnya, ini membacanya tetap ada, cuman samar-samar saja. Itu yang dikenal dengan ikhfa bimaknal jadid, ya, ikhfa dengan makna baru. Tetap ada haknya, cuman samar-samar, ya. Tidak min tapi min. Nah, ada gitunya. Wa man 'ada fayantaqimullahu min. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Ya, alhamdulillah udah kita baca ayat ini, lumayan panjang sedikit. Nah, mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan bagi yang membacanya, bagi yang mendengarkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipatkan oleh Allah dari bacaan kita ini menjadi 10 kebaikan. Luar biasa. Baik, supaya lebih dekat lagi kita dengan kata-kata Allah ini, dengan surah Al-Maidah ayat 95, kita artikan kata demi kata. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini udah di luar kepala ini, ya, semua orang pasti bisa. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya isi daripada ayat ini khusus bagi orang-orang yang mengaku beriman. Ya. Jadi isi dari ayat ini khusus bagi orang-orang yang mengaku beriman. Gitu. Kemudian kita lanjutkan, la taqtulu. Apa itu? La taqtulu. Janganlah kalian membunuh. Janganlah kalian membunuh. Tidak boleh membunuh. Dilarang membunuh. Gimana? Baik, kita lanjutkan. La taqtulu, janganlah kalian membunuh. As-sayda, hewan buruan. Hewan buruan. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang kemarin. Jadi tidak orang-orang yang beriman itu kalau di ayat kemarin itu diuji dengan hewan buruan. Biasanya nggak ada hewan. Nah, pada waktu itu tiba-tiba aja banyak hewan buruan. Wa antum, sedangkan kalian hurum, berihram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan
atau hewan buruan padahal kalian sedang berihram. Ketika berihram dilarang membunuh hewan buruan. Nah, seperti udah kita jelasin kemarin, pada waktu masa-masa ihram kok tiba-tiba aja banyak gitu hewan buruan yang bisa ditangkap dengan mudah, dengan tangan juga bisa, dengan tombak juga bisa, bagi hewan buruan yang larinya kencang. Jadi mengingatkan kita kepada kasusnya Bani Israel. Ya, dahulu Bani Israel itu pada hari-hari biasa itu ikannya ya sedikit aja. Tapi ketika di hari Sabtu, pada hari mulia mereka, atau pada hari ketika mereka diwajibkan beribadah, ikan-ikan itu banyak gitu, sampai ke tepi-tepi laut atau mudah ditangkap lah kira-kira gitu. Tapi mereka dilarang oleh Allah untuk menangkap ikan itu. Nah, itulah ujian ketika dilarang banyak gitu loh. Ketika dilarang gampang mendapatkan. Nah, akhirnya mereka memasang jala, memasang jaring pada hari Jumat. Pada hari Sabtu ikannya jadi kena perangkap. Kemudian hari Minggunya diambil, diakali lah, kasarannya diakali supaya tetap dapat banyak ikan. Nah, Allah Maha tahu bahwa mereka itu membuat tipu daya, ya, tipu daya kepada Allah, membuat, atau bahasa agama itu membuat makar. Nah, sudah dilarang kok mereka membuat trik, membuat tipu daya, ngakal-ngakali hukum Allah. Ya, akhirnya mereka dikutuklah, mereka menjadi kera. Hati-hati, ini juga pada masa ihram, biasanya binatang itu sedikit gitu ya. Tiba-tiba waktu ihram itu mereka diikuti oleh binatang-binatang ini. Nah, itulah ujian Allah itu kayak gitu. Tapi mereka dilarang menangkapnya. Enggak boleh pada waktu ihram itu menangkap atau memburu binatang atau membunuh binatang. Ya. Hakikatnya hewan buruan di tanah haram itu sebetulnya memang dilarang dibunuh, haram dibunuh, baik dalam keadaan ihram maupun bukan, ya, atau maupun tidak dalam keadaan ihram. Ihram itu saya kira udah sering dengar ya, ihram itu adalah suatu kondisi, ini bagi jamaah haji atau umroh. Nah, mudah-mudahan kita yang belum, mudah-mudahan segera disegerakan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Ya. Ihram itu adalah suatu keadaan di mana jamaah haji itu memulai ibadahnya. Jadi mereka ketika sampai mikot atau itu loh Pak, sudah pakaian putih-putih itu yang diselendangkan. Jadi ketika memakai baju itu maka dia dilarang. Nah, ihram ini kalau bagi jamaah Indonesia itu dimulai dari biasanya itu di Bir Ali, itu kalau yang awal-awal berangkat gelombang pertama di Bir Ali itu di Madinah. Nah, Bir Ali ini atau Dzul Hulaifah namanya yang disebut oleh Rasulullah, sekarang menjadi Masjid Bir Ali. Bir bukan bir minuman ya, tapi Bir Ali itu, bir itu artinya kebaikan ya, kebaikan Ali. Itu di situ mulainya. Kalau bagi jamaah dari Asia Tenggara ya, khususnya Indonesia, itu melakukan perjalanan ke Makkah. Nah, kalau zaman dahulu waktu zamannya Rasulullah itu dengan berjalan, kan belum ada kendaraan seperti sekarang. Nah, memang larangan ini pada zaman sekarang mungkin nggak begitu berpengaruh. Kemarin kan Pak Panggi kan dari Kemenak kan pernah ke sana juga, itu mengatakan naik bis kan kalau sekarang. Jadi larangan ini tidak begitu berpengaruh bagi jamaah
haji atau umroh masa kini. Tapi bagi jamaah haji masa dulu itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena berjalan, udah kehabisan bekal, tiba-tiba banyak binatang buruan. Nah, betapa sangat menggodanya ini ujian Allah ini. Udah bekalnya tinggal sedikit, ada kijang lewat, ada ya banyak lah. Nah, itu halal untuk disembelih semestinya, tapi karena keadaan ihram maka mereka dilarang. Nah, munculnya binatang-binatang itu ketika perjalanan ihram. Dibayangkan saja perjalanannya sepanjang sekitar 500 kilo. 500 kiloan dari Bir Ali atau dari Mikot di Madinah itu sampai kepada Makkah. Madinah Makkah itu kira-kira 500 kilo dengan berjalan kaki. Waktu itu 500 kilo itu dari mana ya? Mungkin dari Surabaya Banyuwangi nggak sampai ya, masih lebih jauh lagi. Itu dengan berjalan pada masa dulu, luar biasa semangatnya. Nah, sekarang tinggal naik bis ya. Jadi ketika itu binatang bermunculan. Nah, ketika ihram ini memang banyak larangannya. Salah satunya ini membunuh binatang buruan. Nah, ini salah satu larangan. Ini godaan betul itu pada masa dulu. Nah, sampai sekarang larangan ini tetap berlaku. Tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh membunuh binatang ketika masa ihram. Itu ada mungkin kalau sekarang semasa ihram, tidak hanya dalam perjalanan, pokoknya semasa ihram, begitu memakai baju ihram yang putih-putih itu sudah tidak boleh, betul-betul dilarang ini. Dilarang membunuh binatang buruan. Ini salah satu larangan ihram. Larangannya sebetulnya banyak. Coba diantaranya tidak boleh memakai baju yang berjahit. Baju yang berjahit. Kalau tas boleh. Ya. Kemudian tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh memakai penutup kepala, topi, ya, surban, tidak boleh. Tidak boleh memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, itu bagi laki-laki ya. Tidak boleh memakai cadar bagi perempuan, tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan bagi perempuan. Kemudian tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh membunuh binatang. Nah, ini sebagian larangannya. Tidak boleh melakukan akad nikah ketika masa itu. Tidak boleh berbuat, berkata, atau bertingkah laku yang membangkitkan syahwat. Nah, ini yang disebut dengan rofasa. Rofas. Fala rofasa wala fusuqa wala jidal. Ada itu di Al-Quran. Meskipun apa? Mereka suami istri. Tidak boleh. Nah, bagi yang melaksanakan umroh atau haji, mungkin istrinya mungkin kangen terus WA pakai apa namanya, kata-kata yang menggoda, yang membangkitkan syahwat. Waduh sayang, ini lagi ngapain? Karena kangen mungkin kan, ditinggal lama, ya. Ya harus dijawab, harus dihentikan itu, ditegur. Wah, nggak boleh, ini lagi ihram loh, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Nah, kemudian atau mungkin apa? Ketika duduk di bisnya dalam perjalanan dengan istrinya, tiba-tiba tergoda gitu, karena pakaian baju ihram kan, tergoda, harus pindah, segera pindah ke tempat lain. Tempat lain mungkin sama bapak-bapak yang lain. Kalau dengan bapak-bapak masih tergoda juga, ya harus diperiksakan ya, berarti nggak normal ya. Kemudian tidak boleh juga berhubungan suami istri. Tidak boleh berkata-kata kotor, mencela, mengumpat, marah-marah, berdebat, eyel-eyelan, tidak boleh ketika melaksanakan ihram. Dan juga tidak boleh berbuat maksiat.
Ya. Itu sebagaimana apa? Sebagaimana doanya orang ihram, bagaimana Allahumma inni uharrimu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku min kulli ma harramta 'alal muhrim, sebagaimana engkau telah mengharamkan kepada orang yang sedang ihram. Jadi itu larangan-larangannya ketika ihram, tidak boleh melakukan hal-hal tadi selama masa ihram atau selama memakai baju yang putih-putih itu. Dimulai dari miqat di Bir Ali kalau bagi jamaah Indonesia, atau kalau bagi jamaah yang kloter-kloter terakhir itu bisa dimulai dari tanah air mungkin, karena apa, waktunya sudah mepet ya, atau mungkin di atas pesawat ketika di atas sebelum apa pesawat itu melewati garis batas Yalamlam, dulu pernah kita terangkan itu. Nah itu tidak boleh melakukan hal-hal tadi sampai pada masa tahallul, ya, sampai dengan masa tahallul. Tahallul itu kalau kita kenal gampangnya adalah digunduli rambutnya itu setelah, dan di saat itu juga melepas baju ihram. Nah itu tidak boleh melakukan larangan-larangan itu, termasuk larangan membunuh binatang sebagaimana dalam ayat ini. Kita teruskan dulu. Wa man qatalahu, barang siapa di antara kalian membunuhnya. Minkum apa? Minkum, di antara kalian, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaun, maka balasannya mislu, seperti ma qatala, apa yang dia bunuh, minan na'ami, dari hewan ternak. Nah, barang siapa sengaja membunuh binatang buruan tadi, as-saida, ya, maka dia harus menggantinya apa yang telah dia bunuh itu dengan binatang ternak yang sepadan. Binatang ternak yang sepadan harus diganti. Yahkumu bihi, memutuskan hukum terhadapnya, atau menurut keputusan zawa adlin minkum, di antara kalian, menurut keputusan dua orang yang adil di antara kalian, antaranya di antara orang-orang beriman, di antara kaum muslimin, harus mengganti dengan binatang ternak yang sepadan menurut keputusan dua orang yang adil. Kalau dia membunuh merpati gitu ya, maka gantinya apa? Menurut keputusan dua orang yang adil di antara kaum muslimin. Hadian, sebagai hadiu atau sebagai kurban, ya, sebagai kurban balighal Ka'bah, yang dibawa sampai ke Ka'bah, maksudnya di Makkah ya, di tanah suci. Jadi kalau dalam perjalanan dia membunuh binatang, kemudian dia harus mengganti dengan hewan ternak, hewan ternak ya, seperti kambing, sapi, onta. Menurut keputusan dua orang yang adil di antara kaum muslimin, dua orang yang dijadikan kurban ya di tanah suci, kurbannya di sana di Makkah, disembelih di sana maksudnya, di Makkah gitu. Kemudian kita teruskan dulu, au kafaratun, atau kafarat, atau tebusan, atau denda, to'amu, memberi makan masakin, orang-orang miskin. Jadi ini ya, ini sanksi bagi orang yang membunuh binatang buruan ketika ihram. Yang pertama, dia harus mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan hewan yang dia bunuh menurut keputusan dua orang yang adil di antara kalian. Itu dulu waktu zaman para sahabat, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap binatang
buruan, kemudian bertanya, apa yang harus kulakukan wahai Amirul Mukminin? Waktu itu masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada sahabat yang lain, atau kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab, bagaimana menurutmu? Maka yang bertanya tadi tersinggung, loh aku tanya ke kamu kok malah tanya yang lain. Nah, maksudnya Abu Bakar, karena dalam perintah ini menurut keputusan 2 orang. Jadi tidak boleh hanya Abu Bakar sendiri, tapi harus 2 orang yang memutuskan sepadan atau enggak. Dan dikorbankan di tanah suci, dagingnya diberikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan kepada fakir miskin di sana. Atau dendanya adalah memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu denda yang kedua. Kalau dia tidak menemukan binatang ternak yang dimaksud, maka dia binatang ternak itu tadi itu dituangkan dalam bentuk makanan. Nah, misalnya kalau gantinya onta atau sapi gitu ya, gantinya sapi, satu sapi itu harganya berapa kemarin? 20 juta lebih ya. Kalau kurban kemarin harganya rata-rata 23 ya, 20 atau 25 gitu ya. 25 kalau diberikan makanan berapa kepada orang-orang miskin. Nah, 1 orang itu dijatah 1 mud. 1 orang dijatah 1 mud. 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 tangan begini. Nah, 2 cakupan tangan begini. Kalau di kita kan beras nih, beras itu dicakup begini, dicakup dengan 2 tangan orang dewasa. Nah, itulah yang dimaksud 1 mud. Ya, kira-kira 700 gram ya, kira-kira. Nah, jadi 1 orang miskin itu diberi segitu. Kalau 1 sapi berarti untuk berapa orang itu? Wah, jadi banyak sekali kan. Nah, itulah denda dari makanannya. Berarti dia harus mencari orang miskin sebanyak itu, diberikan kepadanya. Kita teruskan, au adlu, seimbang, atau yang seimbang atau mengganti ya, zalika, yang demikian itu, atau mengganti dengan yang demikian makanan yang dikeluarkan itu. Kalau nggak bisa juga dengan mencari orang miskinnya, mungkin nggak ada atau nggak ada uangnya gitu ya untuk diganti, maka yang ketiga adalah siyaman. Apa siyaman ini? Berpuasa. Berpuasa bagaimana? Berpuasa sebanyak mud, sebanyak mud yang diberikan itu. Kalau dia membagikan dengan 30 mud, ya berarti dia berpuasanya 30 hari. 1 mud sama dengan 1 hari. Bayangkan kalau dia harus ganti sapi, ya, udah berapa mud itu? Liyadzuqa, agar dia merasakan wabala amrih, akibat buruk dari urusannya, akibat buruk dari perbuatannya. Ya, sudah dilarang kok masih dilanggar juga. Ya, itulah balasannya. Sanksinya ada 3: mengganti binatang, atau memberi makan orang-orang miskin, dan yang ketiga berpuasa sebanyak mud yang dia berikan, sebanyak jumlah mud. Kita teruskan, afallahu, Allah telah memaafkan, amma salaf, terhadap apa yang telah lalu. Maksudnya Allah memaafkan jika mereka membunuh binatang buruan yang dilakukan sebelum turunnya ayat ini. Ya, sebelum turunnya ayat ini. Waman ada, barang siapa kembali, fayantaqimullahu, maka Allah akan menyiksanya, minhu, darinya. Barang siapa yang kembali melakukannya setelah ayat ini turun, maka Allah akan menyiksanya. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa,
Maha perkasa itu tidak bisa maksudnya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, tidak bisa diakal-akali oleh siapapun, ya. Termasuk tadi membunuh binatang buruan. Karena ingin, sudah saya biar bukan saya yang bunuh, saya nyuruh yang tidak ihram saja misalnya. Itu bunuh. Tapi bukan dia yang bunuh, orang lain, tapi disuruh sama dia. Ya tetap tidak boleh, tetap harus kena sanksi ini. Begitu. Atau diakal-akali dengan bikin jaring atau apa gitu, bikin jebakan, tidak boleh. Tidak bisa diakal-akali. Zuntiqom apa? Mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Ya Allah, ya terserah Allah mau disiksa mau enggak, ya. Allah itu maha segala-galanya. Enggak boleh sembarangan terhadap Allah, ya. Baik, karena ayat ini lumayan panjang, saya minta salah satu saja membaca. Pak Heri, ya Pak Hari, baca semuanya sama artinya. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung karena udah siang kita lanjutkan dengan tafsirnya. Mungkin saya baca hanya satu tafsir aja. Ayat ini dibagi menjadi berapa bagian ini? Menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan padahal kalian ketika itu sedang keadaan berihram. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah ayat ini menjelaskan tentang pengharaman dan larangan Allah untuk membunuh dan memakan binatang buruan dalam keadaan ihram. Maksudnya adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya. Tetapi menurut Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang merupakan hewan darat, diperbolehkan membunuhnya. Ini ada perbedaan pendapat, ya. Berarti jumhur ulama mengharamkan kedua-duanya, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Pokoknya dalam keadaan ihram, mau binatang yang boleh dimakan, mau binatang yang tidak boleh dimakan, menurut jumhur ulama, ini kebanyakan ulama, nah kita ikuti saja yang ini. Tidak boleh dibunuh dalam keadaan ihram. Dalam keterangan lain juga, pokoknya di tanah haram, mau keadaan ihram mau enggak, tidak boleh dibunuh. Itu ada keterangan begitu. Kecuali hewan-hewan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hewan jahat yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu burung gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas. Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anjing buas itu termasuk serigala, macan tutul, hewan pemangsa harimau, dan semua hewan pemangsa liar menurut Sufyan ibnu Uyainah. Ya, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh membunuh binatang darat pada saat kalian sedang berihram, baik secara langsung maupun menjadi wasilah. Maksudnya memberikan perintah kepada orang lain yang tidak ihram untuk membunuh, atau dia menyediakan sarananya agar bisa dibunuh atau bisa diburu. Tidak boleh juga. Itu namanya sebagai wasilah. Hal asyrartum, kata Rasulullah, hal dallaltum, qalu la, qala idzan fakulu. Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian memberikan isyarat untuk membunuh hewan itu? Apakah kalian memberikan petunjuk agar bisa diburu? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah berkata, kalau begitu kalian boleh memakannya.
Nah, selama tidak menjadi wasilah, selama bukan dia yang berburu, maka dia boleh makan daging binatang buruan yang diberikan oleh orang lain tentunya. Keterangan lain mengatakan bahwa membunuh hewan buruan di tanah haram, Makkah dan Madinah adalah tidak diperbolehkan, meskipun tidak dalam kondisi ihram. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang ihram dilarang berburu secara mutlak, pokoknya nggak boleh, baik di tanah haram, Makkah, Madinah maupun di luar tanah haram. Sedangkan orang yang tidak ihram dilarang berburu di kawasan tanah haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang ihram boleh memakan binatang buruan jika binatang tersebut tidak diburu untuknya atau bukan diburu karena perintahnya. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Allah menjelaskan hukuman bagi yang berburu pada saat ihram dengan sengaja. Ia wajib mengganti binatang tersebut dengan binatang yang sepadan dengannya. Binatang ternak maksudnya, baik besarnya maupun bentuknya. Jika tidak ada yang sepadan, harus membayar sesuai dengan nilainya, dengan nilai binatang yang sepadan tadi atau harganya. Onta sepadan dengan onta, keledai liar sepadan dengan sapi, kijang sepadan dengan kambing atau domba. Jika burung, membayar harganya. Merpati Mekah setara dengan kambing, kelinci setara dengan anak kambing betina, yarbu atau sejenis tikus itu sepadan dengan anak kambing usia 4 bulan. Abu Hanifah mengatakan bahwa yang wajib membayar adalah yang wajib dibayar adalah harga dari binatang buruan. Harganya harus disesuaikan dengan tempat dan waktu terjadinya perburuan itu. Sebab harga binatang ternak itu berbeda tergantung tempat dan waktunya. Tidak boleh binatang ternak atau binatang buruan yang di sana yang disepadankan dengan sapi atau apa gitu dengan onta diukur dengan harga di tanah air, tidak boleh. Tetapi harus memakai harga di sana. Kalau kambing di sana harganya 20 juta, wah itu di Indonesia harganya cuma 5 juta, ya bayar 5 juta, nggak boleh. Harus dengan harga di sana, di tempat terjadinya perburuan. Allah sebutkan kesepadanan secara mutlak karena mengganti dengan binatang yang sama persis adalah sesuatu yang mustahil. Sehingga maknanya adalah sepadan secara umum atau sebanding dengan hal jenis dan nilainya. Ini keterangan dalam tafsir Al-Munir. Oh ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang membunuh tadi baik orang yang lupa maupun orang yang sengaja tetap membayar denda. Bedanya kalau orang yang lupa itu tidak berdosa, kalau orang sengaja itu berdosa. Bagian yang ketiga, yahkumu bihi zawa adlim minkum hadayan balighal Ka'bah. Menurut keputusan 2 orang yang adil di antara kalian sebagai kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah. Maksudnya ketetapan pembayaran denda yang telah berstandar atau yang tidak mempunyai standar dengan binatang jina itu diputuskan oleh 2 orang yang adil dari kalangan kaum muslimin.
pelaku perburuan yang terkena denda bolehkah menjadi salah satu dari dua orang yang memutuskan atau dua orang hakim tadi? Kalau menurut Imam Malik tidak boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad boleh. Nah, kalau yang membolehkan tadi beralasan dengan makna ayat itu adalah bersifat umum, tidak disebutkan ya. Yang melakukan perburuan boleh atau enggak. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Ahmad boleh, dia menjadi salah satu yang memberi keputusan. Kalau menurut Imam Malik tidak boleh, karena apa? Karena yang memutuskan perkara tidak boleh merangkap sebagai mahkum atau yang dijatuhi denda dalam waktu yang sama, nggak boleh merangkap. Ya, terserah kita ikut yang mana. Kemudian untuk kasus yang semisal dengan yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ikut keputusan para sahabat. Tapi Imam Malik dan Hanafi mengatakan tetap harus diputuskan oleh dua orang yang adil dari kalangan kaum muslimin yang terjadi pada saat itu, atau keputusan baru, tidak ikut para sahabat waktu itu. Yang keempat atau yang selanjutnya, binatang denda tersebut kemudian dibawa ke tanah suci, disembelih di sana, dagingnya dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tanah suci. Ini keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang ketiga. Kita lanjutkan bagian yang keempat. Au kaffaratun ta'amu masakin, atau dendanya adalah memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya, bila orang yang berihram tadi tidak mendapatkan hewan yang seimbang dengan binatang yang dibunuhnya, atau karena binatang yang dibunuh tersebut bukan termasuk binatang yang mempunyai standar perimbangan, ya, karena huruf au tadi bermakna takhyir, bermakna pilihan. Tapi ada juga yang mengatakan au kaffaratun, itu bermakna tartib atau berurutan menurut pendapat yang lain. Harga ternak kemudian ditaksir, kemudian dibelikan makanan, ya, dibelikan makanan 1 mud per orang, itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tempat pembagian makanannya itu adalah harus di tanah suci, ya, menurut Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan harus di tempat dia melakukan pembunuhan binatang, itu menurut Imam Malik. Ada lagi menurut pendapat Imam Hanafi, itu boleh di tanah suci maupun bukan. Ya. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan bagian yang kelima. Au adlu dzalika siyaman. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan. Maksudnya adalah yaitu berpuasa pada hari-hari yang jumlahnya sama dengan jumlah mud makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. Artinya 1 mud sama dengan puasa 1 hari. Sebagaimana yang telah saya terangkan di awal tadi. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang kelima. Kita lanjutkan bagian yang ke berapa ini? Ke-6 ya. Liyadhuqa wabala amrih. Supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Maksudnya ini adalah alasan terhadap kewajiban atas pembayaran denda, yaitu supaya yang bersangkutan merasakan akibat buruk dari perbuatan yang ia lakukan, yaitu berupa tanggung jawab yang berat dan dampak yang buruk dari perbuatannya, karena
dia telah merusak kesucian ihram. Karena ihram itu hakikatnya adalah mengharamkan 100% untuk Allah. 100% untuk Allah itu ketika ihram. Tidak boleh mikir-mikir dunia, ya. Tidak boleh mikir-mikir wah ini ada binatang buruan dibunuh, wah pakai minyak wangi, tidak boleh, ya. Dan lain-lainnya, ya. Sampai bajunya pun itu tidak boleh memakai yang berjahit. 100% untuk Allah. Sama itu dalam sholat, sama ada istilah ihram kan, takbiratul ihram. Sama itu. Mengapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika sudah mengucapkan takbir di dalam sholat, dia mengharamkan apa yang telah dihalalkan sebelum melakukan takbiratul ihram di dalam sholat. Ya, yang sebelumnya boleh berbicara, maka di dalam sholat ketika sudah takbiratul ihram dilarang berbicara dan lain-lain. Sama ketika ihram, ketika melaksanakan ibadah haji dan masuk miqat, pakai baju ihram, pakai minyak wangi halal. Tapi ketika ihram menjadi haram. Gitu. Kita lanjutkan, itu tadi dalam tafsir Al-Munir. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian yang keberapa ini? 4, 5, 6, 7 ya. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan yang telah lalu. Maksudnya Allah memaafkan kesalahan yang lalu, yaitu membunuh binatang buruan ketika mereka sedang berihram yang dilakukan sebelum turunnya ayat ini. Tafsir Kementerian Agama. Kita lanjutkan bagian yang ke-5, 6, 7, ke-8 ini ya. Wa man 'ada fayantaqimullahu min. Barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Sudah dilarang kok dia lakukan lagi. Maksudnya adalah membayar dendanya. Ibnu Jurayj mengatakan membayar denda plus dosa, ya, karena dia lakukan lagi, diulangi. Ali bin Abi Thalha mengatakan jika sengaja mengulangi maka Allah akan memberikan siksa. Keterangan yang lain, dia hanya membayar denda saja, tidak berdosa. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir Al-Munir dikatakan barang siapa yang kembali membunuh buruan ketika ihram setelah adanya larangan ini, Allah akan menyiksanya di akhirat karena dia telah melakukan pelanggaran lagi dan melakukan perbuatan dosa. Dia kena denda, dia kena dosa. Bagian yang terakhir dari ayat ini, wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Perkasa dan mempunyai hak untuk menyiksa. Maksudnya Allah berkuasa atas ketetapan yang telah Dia tetapkan dan tidak bisa diakal-akali oleh para pelaku maksiat atau para pembangkang, sebagaimana dulu dilakukan oleh Bani Israel ketika menangkap ikan. Dia juga berkuasa untuk menyiksa orang yang melakukan dosa setelah adanya larangan ini. Jumhur ulama tetap mewajibkan kafarat, tetap mewajibkan denda kepada mereka yang mengulangi perbuatannya. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman di dunia ini yang berbentuk denda tadi dapat menghalanginya dari siksa akhirat jika dia tidak mengulangi. Tetapi jika dia mengulangi perbuatannya, ia tetap dikenakan denda dan tetap akan mendapatkan siksaan di neraka jahanam. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang terakhir. Itulah tafsir
dari surah Al-Maidah ayat 95. Kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya. Saya mencatatnya ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu larangan membunuh binatang buruan ketika ihram, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh, baik secara langsung atau menjadi wasilah, kecuali 5 hewan jahat, yaitu burung gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas. Anjing buas yang dimaksud, ada yang menafsirkan itu serigala, macan tutul, dan hewan pemangsa yang lain dari Imam Ahmad. Keterangan lain di dalam tafsir Al-Munir, membunuh hewan buruan di tanah haram adalah tidak boleh, baik dalam keadaan ihram maupun ketika tidak ihram. Orang yang ihram tidak boleh berburu, baik di tanah haram maupun di tanah halal. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, sanksi atau denda bagi yang membunuh binatang, baik sengaja maupun lupa. Kalau sengaja tetap berdosa ya. 1, mengganti dengan hewan ternak yang sepadan, atau diganti dengan hewan yang harganya di tempat tersebut dilakukan, di tempat dia melakukan pembunuhan terhadap hewan buruan. Lalu disedekahkan atau dibelikan hewan kurban yang sepadan, dan harus dengan keputusan 2 orang yang adil di antara kaum muslimin untuk dilakukan kurban di tanah suci. Yaitu yang kedua, kemudian memberi makan orang-orang miskin yang harganya atau banyaknya sepadan dengan harga binatang tersebut, ditaksir harganya dan dibelikan makanan dengan ketentuan 1 mud untuk 1 orang menurut Imam Syafi'i. Kemudian denda yang ketiga, kalau nggak bisa belikan makanan tadi, berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan. Ya, kalau harga sapi sepadan dengan 100 mud, ya berarti berpuasa 100 hari. Tergantung padanannya hewan yang dibunuh apa. Pokoknya 1 mud itu 1 orang, sama dengan puasa 1 hari. Itu pelajaran yang kedua tentang dendanya. Yang ketiga, tujuan dari denda itu adalah, tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelanggar larangan ini, karena ia telah merusak kesucian ihram, termasuk minyak wangi, termasuk hal-hal yang telah, atau memakai cadar mungkin bagi perempuan yang nggak boleh ketika ihram. Yang keempat, kesalahan membunuh binatang ketika ihram sebelum turunnya ayat ini dimaafkan oleh Allah. Yang kelima, pelajarannya, bagi yang mengulangi perbuatan ini setelah ayat ini diturunkan, Allah akan menyiksanya, tetap membayar kafarat sebagai sanksi di dunia, dan dia tetap akan mendapatkan siksaan di akhirat atau di neraka. Pelajaran yang terakhir adalah Allah adalah zat yang maha perkasa atau maha kuasa, tidak akan bisa diakal-akali oleh para pembangkang, ya, tidak bisa ditipu daya, tidak bisa dilakukan trik-trik oleh Allah untuk melanggar larangannya. Misalnya karena orang yang ihram tidak boleh membunuh, maka nyuruh orang lain membunuh. Tidak bisa seperti itu, sama aja seperti kasusnya orang-orang Yahudi terdahulu. Dan dia berkuasa untuk menyiksa orang-orang yang tetap melakukan pelanggaran setelah adanya larangan ini. Begitulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 95 beserta ibrah 6 ibrah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali?
Baik, kalau begitu saya kira sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ayat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sebagai panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun kita tidak sedang dalam keadaan ihram, paling tidak kita bisa mengambil dari panggilan terhadap orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu harus taat kepada perintah dan larangan Allah. Itu yang terpenting bagi kita. Apapun perintah Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kita harus melaksanakannya. Yang perintah dilakukan, yang larangan ditinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.